Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen selaku mata kuliah penelitian bahasa yaitu Dr. Insinyur Muhammad Yunus MM. Perkenalkan, nama saya Asy Budiarti dengan NIM 23030100062, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pemertahanan Bahasa Melayu pada Generasi Z di Pulau Penyengat. Saya mengangkat topik penelitian ini karena bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan identitas yang sangat penting bagi masyarakat Pulau Penyengat. Di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, generasi Z menjadi kelompok yang mengalami perubahan pola komunikasi yang cukup besar. Kondisi ini dapat menjadi tantangan siklus peluang dalam upaya mempertahankan penggunaan bahasa Melayu. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui bagaimana bahasa Melayu tetap digunakan, diwariskan, dan dipertahankan oleh generasi Z dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan isi proposal penelitian secara sistematis. Adapun latar belakang yang saya punya adalah ada 4 topik pembahasan. Bahasa bukan merupakan fungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya suatu masyarakat. Saat ini, generasi Z tumbuh di lingkungan yang sangat dekat dengan teknologi digital, media sosial, dan berbagai budaya dari luar. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri terhadap keberlangsungan bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Apabila bahasa Melayu semakin jarang digunakan oleh generasi Z atau generasi muda, maka dikhawatirkan keberadaan akan semakin lemah. Namun, Pulau Penyengat memiliki kondisi yang unik karena masyarakatnya masih berusaha untuk mempertahankan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemertahanan bahasa Melayu tersebut secara langsung. Lalu, adapun identifikasi masalahnya dalam penelitian berfokus pada menurunnya penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi Z, dominan bahasa Indonesia dan bahasa asing di media digital, perubahan pola komunikasi yang akibat teknologi, serta tantangan pewarisan bahasa antara generasi menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Selain itu, kajian etnografi mengalami generasi Z di Pulau Penyengat masih terbatas dengan adanya faktor budaya yang mendukung mempertahanan bahasa Melayu belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti penting untuk melihat bagaimana bahasa Melayu tetap dipertahankan oleh generasi Z di Pulau Penyengat. Lalu rumusan masalah. Penelitian berfokus pada beberapa pertanyaan utama, yaitu pertama, bagaimana praktik penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi Z di Pulau Penyengat. Lalu yang kedua, bagaimana proses pewarisan bahasa Melayu dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana makna bahasa Melayu bagi identitas budaya generasi Z. Dan yang terakhir yaitu keempat, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat mempertahankan bahasa Melayu. Lalu, adapun tujuan penelitian yang terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, mendeskripsikan praktik penggunaan bahasa Melayu oleh generasi Z. Lalu yang kedua, menganalisis proses pewarisan bahasa Melayu dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi makna bahasa Melayu bagi identitas bahasa dan budaya dari generasi Z. Lalu yang keempat, menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat mempertahankan bahasa Melayu. Melalui tujuan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi bahasa Melayu pada generasi Z. Lalu, adanya manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2 manfaat. Secara teoritis,
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan relevansi ilmuwan ilmiah yang mengenai pemetaan bahasa Melayu. Sedangkan secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, sekolah, pemerintahan, dan peningkatan dari budaya dalam menjaga kelestarian bahasa Melayu. Definisi istilah pemertahanan bahasa terbagi menjadi tiga, yaitu definisi pemertahanan bahasa adalah upaya komunikasi untuk tetap memakai bahasa walaupun ada tekanan dari bahasa dominan. Lalu yang kedua, bentuk praktiknya. Dalam penelitian ini, bentuknya terlihat dari penggunaan bahasa Melayu oleh generasi Z dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Lalu ada tujuan. Tujuannya adalah pelestarian bahasa sekaligus juga penjagaan identitas budaya Melayu. Lalu di bagian definisi istilah lainnya juga ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang pertama adalah identitas bahasa. Bahasa Melayu adalah bahasa masyarakat Melayu yang punya peran penting dalam sejarah bahasa. Lalu ruang penggunaannya juga di Pulau Penyengat. Bahasa Melayu dipakai dalam komunikasi sehari-hari dan kegiatan sosial. Lalu nilai sejarah. Bahasa ini juga menjadi bagian penting dari warisan lokal di Kepulauan Penyengat. Lalu ada definisi istilah generasi Z, dikelompokkan ke lahiran. Generasi Z adalah kelompok lahiran sekitar 1997 sampai 2012. Lalu pertumbuhannya bersama teknologi sangat pesat karena generasi ini tumbuh dengan internet, media sosial, dan teknologi. Lalu fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini fokusnya adalah generasi Z yang usianya sekitar 15 sampai 20 tahun di Pulau Penyengat. Lalu definisi istilah lainnya yaitu adalah perwarisan bahasa. Jadi, peneliti melihat dari keluarga, lalu melihat dari masyarakat dalam proses percakapan sehari-hari, lalu hingga ke generasi Z-nya, percakapan antara teman dari satu hingga teman yang satunya lagi. Apakah ada perubahan pertahanan dari bahasa Melayunya itu sendiri? Lalu adanya etnografi bahasa. Etnografi bahasa adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan antara bahasa, budaya, lalu dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kehidupan masyarakat sehari-hari. Adanya perbedaan penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bahasa Melayu masih digunakan dalam kehidupan dan kegiatan budaya. Selain itu, kebanggaan, etnis, dan loyalitas bahasa juga memiliki peran penting dalam mempertahankan bahasa daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan dan pendekatan etnografi yang lebih menekankan pada pengalaman hidup generasi Z secara langsung. Adapun kerangka berpikir pemertahanan bahasa Melayu dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama, pewarisan bahasa dalam keluarga. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam komunikasi. Yang ketiga, identitas budaya. Yang keempat, lingkungan digital dan strategis pewarisan dari bahasa itu sendiri. Yang keempat, faktor tersebut saling berhubungan dan berkontribusi terhadap pemertahanan bahasa Melayu pada generasi Z. Adapun pendekatan dan jenis penelitian dari penelitian ini, yang pertama adalah pendekatan penelitian secara memakai pendekatan kualitatif. Lalu jenis penelitian menggunakan penelitian etnografi. Lalu alasan pemilihan penelitian ini yaitu dengan pemilihan untuk memahami penggunaan bahasa Melayu dalam konteks budaya masyarakat Pulau Penyengat secara mendalam. Lalu, adapun lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian terletak di Pulau Penyengat, yaitu yang terletak di Kepulauan Riau, diseberangi oleh ibu kota Tanjung Pinang. Lalu, waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2026.
Adapun subjek dan informan penelitian, yang pertama adalah generasi Z usia 15 sampai 20 tahun yang berdomisili di Pulau Penyengat. Yang kedua, adanya tokoh adat Melayu, dan yang ketiga, orang tua generasi Z, lalu guru dan penggiat budaya Melayu, dan yang kelima adanya apekatur pemerintah bidang kebudayaan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami masalah penelitian. Dan kemudian sumber data. Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan dan mengamati terhadap fenomena yang terjadi. Lalu data sekunder didapatkan dari dokumen dan arsip dari kebudayaan bahasa-bahasa Melayu dan arsip sejarah dari bahasa Melayu, lalu juga jurnal-jurnal dan artikel ilmiah. Lalu penelitian terlebih dahulu. Lalu adanya teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga, yaitu observasi partisipatif, lalu wawancara mendalam, dan dokumentasi. Lalu instrumen penelitian yaitu adanya pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam suara, dan tentunya juga kamera dokumentasi, dan serta buku catatan lapangan. Lalu yang terakhir ada uji keabsahan data yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checklist, ketekunan pengamatan, audit trial. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkatan kepercayaan yang tinggi. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian bahasa Melayu, khususnya pada generasi Z di Pulau Penyengat. Karena sesungguhnya menjaga bahasa bukan hanya mempertahankan cara berkomunikasi, tetapi juga menjaga identitas sejarah dan warisan budaya bangsa. Saya menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.